Gerakan Pak Prabowo pasca dilantik cukup terbilang agresif, di mana salah satunya adalah Indonesia dikabarkan akan menjadi anggota dari BRICS. Nah, jika Indonesia masuk menjadi anggota BRICS, apakah hal ini menguntungkan atau justru merugikan? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini dikabarkan ingin masuk ke BRICS. Nah, anyway, buat yang belum tahu apa itu BRICS, jadi BRICS ini adalah singkatan dari beberapa negara yang tergabung dalam kelompok Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa sebagai anggota negara utama. Sementara ada negara tambahan lain yang tergabung seperti Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan juga Mesir. Dan di mana keanggotaan BRICS ini membuka peluang bagi suatu negara untuk memiliki pengaruh dalam kebijakan isu-isu global seperti reformasi keuangan serta kondisi politik. Nah, di mana jika Indonesia memang benar masuk BRICS, ini akan menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Ada yang setuju kalau Indonesia masuk ke dalam BRICS dan ada juga yang nggak setuju kalau Indonesia masuk ke dalam BRICS. Nah, emang apa aja sih keuntungan ataupun dampak negatif yang terjadi jika Indonesia masuk ke dalam BRICS? Nah, kita bahas dari sisi pro-nya dulu ya. Keuntungan masuk BRICS yang pertama itu adalah penguatan kerjasama perdagangan. Nah, anggota BRICS ini menyediakan platform untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara dengan ekonomi besar yang sedang berkembang. Melalui kemitraan ini, negara-negara anggota dapat mendorong perdagangan baik itu bilateral maupun multilateral, serta mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar masing-masing anggota. Dengan perdagangan ini, BRICS mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat antara anggotanya. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30% dari luas daratan dunia dan 43% populasi global. Dimana kalau kita lihat ya, secara ekspor impor non-migas ya, negara kita juga ada tujuan ekspor ke negara anggota BRICS seperti China dan juga India. Nah, kalau China nggak usah ditanya lagi lah ya, karena China juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Nah, dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini, Indonesia sebenarnya bisa meningkatkan pangsa pasar atau tujuan ekspor, serta memiliki peluang untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif bagi produk ekspor. Nah, ada keuntungan kedua selain dari perdagangan, yaitu akses ke pembiayaan dan infrastruktur melalui NDB atau New Development Bank. Jadi, NDB atau New Development Bank ini adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh negara-negara BRICS, di mana NDB ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggota. Nah, hal ini memberikan akses kepada negara-negara anggota terhadap pembiayaan yang fleksibel dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional lainnya seperti Bank Dunia ataupun IMF. Nah, dengan bantuan NDB ini, negara-negara BRICS dapat membiayai proyek-proyek besar seperti infrastruktur, energi, dan kesehatan yang dapat mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Nah, fasilitas ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Jangan sampai fasilitas pembiayaan ini malah salah pemanfaatannya. Nah, keuntungan yang ketiga dari bergabungnya Indonesia ke BRICS yaitu penguatan posisi perekonomian dunia. Nah, jadi BRICS ini kan mewakili negara dengan ekonomi terbesar di antara negara-negara berkembang. Nah, kerjasama dari negara ini memiliki pengaruh dalam menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh negara barat. Nah, negara-negara BRICS ini dapat memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan menciptakan sistem ekonomi global yang quote-unquote lebih adil. Nah, misalnya, BRICS dapat mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antar anggota untuk mengurangi ketergantungan pada US dollar, atau kita kenal dengan dedolarisasi. Selain itu, BRICS juga berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, energi, dan teknologi informasi. Nah, negara-negara anggota dapat saling bertukar inovasi dan investasi di bidang penelitian. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi dan fleksibilitas dalam transaksi internasional. Karena dengan adanya organisasi ini dapat mengurangi ketergantungan ataupun risiko terkait kebijakan moneter AS atau negara barat. Nah, tadi udah kita bahas dampak positifnya. Nah, ada nggak sih dampak negatifnya jika Indonesia masuk ke dalam anggota BRICS? Meski kita lihat dampak positifnya ini cukup baik dan cukup banyak ya, tapi ada juga dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan.
Yang pertama adalah ketergantungan ekonomi serta perbedaan politik. Tidak semua negara BRICS ini punya latar ekonomi yang kuat dan kondisi tiap negara juga bisa berbeda. Kelompok BRICS dapat membuat negara anggota terlalu bergantung dengan sesama anggotanya, sehingga mengurangi diversifikasi dan justru bisa meningkatkan risiko jika salah satu negara mengalami krisis ekonomi. Selain itu, BRICS sendiri dibentuk untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi. Nah, yang ditakutkan adalah jika satu negara anggota ini mengalami krisis akan berdampak pada anggota lainnya yang juga bergantung pada perdagangan di dalam sistem BRICS ini. Anyway, belum lama ini produk tekstil di Indonesia juga jadi isu panas karena banjirnya impor produk asal Cina. Ada berat sebelah satu sisi saja, dan karena China ini merupakan produk tekstil terbesar, jadi kita kalah saing. Nah, alih-alih meningkatkan ekspor, justru kita yang jadi negara tujuan ekspor negara lain. Ya, seperti gambaran case di industri tekstil ini. Nah, hal inilah yang ditakutkan saat menjalin kerjasama perdagangan antar anggota BRICS ya. Bisa jadi malah jadi nggak tepat sasaran. Apalagi sistem politik dan ekonomi juga sangat beragam. Ya, mulai dari demokrasi hingga pemerintahan otoriter ada. Dari ekonomi industri hingga ekonomi berbasis sumber daya juga ada. Yang dimana tentunya perbedaan ini ditakutkan akan menyulitkan saat ingin mencapai suatu kesepakatan. Selain itu ada juga dampak kontranya yang kedua, yaitu ancaman sanksi ekonomi internasional. Beberapa anggota BRICS seperti Rusia ya menghadapi sanksi ekonomi dari negara barat. Nah, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS ini bisa membuat kita terkena dampak dari hubungan dengan negara-negara yang diberikan sanksi, ya, terutama jika BRICS mengambil langkah yang bertentangan dengan kebijakan internasional barat. Tidak hanya Rusia, China dan Amerika juga seringkali perang dagang. Jika tidak diantisipasi, Indonesia justru bisa kehilangan paksa ekspor. Ya, jadi mindset orang yang kontra dengan BRICS ini ya berpandangan bahwa BRICS ini merupakan negara yang tidak suka atau tidak puas dengan sistem yang dibangun oleh negara barat. Berbeda dengan orang yang pro ke BRICS yang menyetujui kalau dunia ini tidak selamanya harus ikut-ikutan negara ekonomi barat. Jadi memang BRICS ini merupakan organisasi pisau bermata dua. Tapi hal ini balik lagi ya ke bagaimana Indonesia menanggapi isu-isu politik atau ekonomi dunia sendiri ya akan seperti apa. Anyway, jika bergabung dengan BRICS ya, Menteri Luar Negeri kita juga bilang bahwa bukan berarti kita ikut kubu tertentu, ya melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum. Ya mudah-mudahan aja hal ini benar ya, karena Indonesia juga sebenarnya kan ingin bergabung dengan OECD ya, tapi negara yang ingin menjadi anggota OECD harus diterima dan disetujui oleh total 38 anggota OECD yang sudah ada termasuk Israel. Kemungkinan daripada join OECD ya pemerintahan Pak Prabowo mengejar keanggotaannya di BRICS. So sebenarnya menanggapi kabar ini saya sih ya masih netral aja ya, karena balik lagi baik dan buruknya tergantung dari langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan. Apakah dedolarisasi akan berjalan saat kita gabung ke BRICS? Rasanya sih sulit ya untuk menggantikan dolar. Nggak semudah itu juga sistem bisa berganti, karena ya dolar AS mau nggak mau dan suka nggak suka masih merupakan mata uang yang paling banyak digunakan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi keuntungan yang bisa dirasakan secara langsung ketika bergabung ya hanya dalam bentuk perdagangan antar sesama negara anggota BRICS tadi. Narasinya jika Indonesia pun bergabung tidak bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok yang selama ini dipertahankan. Ya, dan semoga saja hal ini bisa tetap dipertahankan ke depannya. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau kalian sendiri punya opini tersendiri nggak terkait peluang bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi berlisensi dan terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.